Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita bertemu di tempat ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk kembali melanjutkan kajian yang alhamdulillah sudah rutin kita laksanakan di tempat ini, dan kita dalam pembahasan kitab Bulughul Maram fi Ahadits Al-Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan kita di kitab ini, alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan masih di bab mandi dan hukum seputar junub, dan kemungkinan kita langsung masuk di bab tayamum, karena terkait dengan mandi dan hukum seputar junub sisa 2 hadis. Itu pun satu hadisnya adalah hadis yang dhaif, jadi kita tidak lama di pembahasan bab tentang mandi dan hukum seputar junub. Kita baca kalau di penomoran Syarah Bulughul Maram di Tawdihul Ahkam nomor 106 di malam hari ini yang kita akan baca. Kata penulis rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi min ina'in wahidin taktalifu aydina fihi minal janabah, muttafaqun alaihi wa zada Ibn Hibban wa taltaki aydina. Kata penulis rahimahullah dari Aisyah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya istri Nabi yang belum nikahi dalam keadaan sebagai seorang yang perawan, orang gadis. Karena semua istri Nabi SAW janda kecuali satu ini. Dia salah satu dari 2 istri Nabi yang paling utama. Bahkan para ulama berselisih siapa yang paling utama, Aisyah atau Khadijah, terkait dengan keutamaan. Dan yang paling pertengahannya adalah ulama yang membahas dilihat di awal Islam, istri Nabi SAW yang paling utama adalah Khadijah, karena dia telah membantu Nabi SAW dengan harta dan tenaganya. Dia adalah seorang perempuan yang pertama sekali masuk Islam, itu Khadijah. Maka dilihat dari situ, dia adalah perempuan yang paling utama dari istri Nabi. Tapi kalau kita lihat dari akhir Islam, banyak Islam tersebar
lewat istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, karena dia termasuk perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat dari penyebarannya terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini yang utama. Jadi dilihat awal dan akhirnya. Awal dan akhirnya. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, saya mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air. Tangan kami bergantian untuk menciduk air. Kami mandi dari junub. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan tambahan watal taki aidina. Tangan kami kadang ketemu. Tangan kami ketemu di dalam mengambil air. Hadis ini sebagai kelengkapan dari hadis-hadis yang kita ambil di beberapa kali pertemuan yang telah berlalu. Yaitu dalam mandi junub boleh dilakukan bersama istri. Karena ini dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Boleh mandinya langsung berdua. Ini yang ditunjukkan pertama. Terus setelah itu, ini juga menunjukkan bahwa bolehnya seorang suami, demikian pula sebaliknya, seorang istri melihat kepada aurat dari masing-masing keduanya. Melihat dari aurat masing-masing keduanya. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri dan sifat orang-orang beriman, mereka adalah orang yang menjaga kehormatannya kecuali kepada istri mereka dan budak mereka, maka sungguh hal itu tidak dicela. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, boleh antara suami istri saling melihat, walaupun itu adalah aurat di kalangan atau di sama orang lain. Ini yang ditunjukkan yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Nabi ini Muhammad SAW itu menunjukkan bahwa mandinya seorang suami, istri, kemudian kadang air dari tangan mereka berdua kadang masuk di ember, itu tidak berbahaya pada air. Tidak membahayakan airnya. Tidak menjadikan dia air mustakmal. Artinya airnya tetap suci dan mensucikan. Tidak menjadi najis airnya. Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya namanya orang menciduk air, kemudian memasukkan lagi tangan ke timba, itu kan otomatis ada yang turun kembali ke air. Dan di situ Nabi SAW tetap memakai. Bahkan lebih jelas lagi, pernah salah seorang istri Nabi SAW mandi duluan, kemudian datang Nabi SAW mandi juga di air tadi. Istrinya bilang, saya sudah mandi di situ dengan mandi junub. Kata Nabi SAW, al-ma' la junub, air tidak junub. Kan yang junub orang, bukan air. Bukan air. Ini adalah merupakan pendapat dari mayoritas ulama. Karena asal daripada air itu
telah lewat bersama kita haditsnya, innal ma' tahurun la yunajjisu syai'. Air itu suci, tidak ada sesuatu apapun yang menajisinya. Kecuali berubah warna, rasa, atau baunya. Berubah warna, rasa, atau baunya. Itu pun yang merubahnya tergantung. Kalau benda suci, maka dia dianggap suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya misalnya masuk teh, masuk kopi, airnya suci tapi tidak bisa dipakai berwudu. Kalau yang masuk adalah najis, maka najis airnya kalau berubah rasa, warna atau baunya. Kalau tidak, maka tidak. Walaupun ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama, kalau lebih dari 2 kula tidak najis, kalau kurang dari 2 kula najis walaupun tidak berubah. Tapi pendapat yang kuatnya dilihat dari rasa, warna atau bau. Wallahu a'lam. Ini kandungan daripada hadits ini. Kemudian masalah berikutnya yang disebutkan juga oleh para ulama terkait dengan hadits ini. Dari sini kata mereka menunjukkan sunnahnya untuk hemat dalam menggunakan air ketika mandi. Ketika mandi. Karena beda itu kalau kita pakai sendiri airnya sama langsung dipakai berdua. Dari situ sisi pendalilannya. Iya. Ini yang menunjukkan kata mereka, ya, orang yang mandi junub itu dianjurkan untuk hemat dalam penggunaan air. Bahkan para ulama rahimahullah dalam hal ini mereka katakan disunnahkan mandi itu dengan sekadar 2 sok atau 3 sok. 2 sok atau 3 sok itu kalau mayoritas. Walaupun pendapat yang kuatnya tidak ada bilangan. Selama kita butuh boleh kita pakai. Cuman mayoritas berpendapat sunnahnya mandi junub itu pakainya 2 sok atau 3. Atau 3. Iya. 1 sok itu 4 kali 2 telapak tangan. Orang biasa. Itu 1 sok. Berarti kalau 2 sok 8 kali. Kalau 3 berarti 4 kali 3. Itu kalau ditakar. Adapun kalau ditimbang airnya tadi itu di liter. Adapun kalau ditimbang 2 sok itu sama dengan 5 kilogram. Kalau hitungan Syekh Ibnu Utsaimin, kalau Syekh bin Baz sekitar 6 kilogram. 6 kilogram. Karena menurut Syekh Ibnu Baz 1 sok itu 3 kilo. 1 sok itu 3 kilo. Berarti kalau kita mandi dengan 2 sok berarti 6 kilogram beratnya. Kalau kita mandi dengan 3 sok di atas pendapat mayoritas berarti tinggal kita kalikan saja. Ini sunnahnya. Walaupun sebagian ulama sebagaimana yang anak katakan di awal mengatakan tidak ada batasan. Yang penting catatannya jangan buang-buang air. Kita pakai sebutuhnya saja. Ini terkait dengan hadis ini. Kemudian kata beliau rahimahullah di hadis terakhir. Hadis 107. Wan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'ratin janabah. Faghsilu sya'ra wa anqul bashar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afah. Wa li Ahmad an Aisyah radhiyallahu taala anha
nahwuhu wa fihi rawin majhul. Ini hadis terakhir. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguh di bawah setiap rambut itu ada junubnya. Maka cucilah rambut dan basahilah kulit. Kata beliau riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, tapi keduanya mendoifkan. Keduanya mendoifkan. Hadis ini bahkan para ulama menghitung sebagai hadis yang mungkar. Sebagian para ulama menggolongkan dalam hadis palsu. Karena Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi belum berdua yang mengeluarkannya dan dia doifkan. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, setelah belum membawakan hadis ini, gharibun la na'rifu illa min haditsil Harith wa huwa syaikhun laisa bidak. Hadis ini aneh. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur Al-Harith. Dia adalah syekh laisa bidak. Dia adalah guru yang tidak seperti itu. Maksudnya tidak kuat. Ini istilah dari ulama hadis. Demikian pula Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala ketika belum membawakan hadis ini, kaidahnya Imam Abu Daud ya, kalau Imam Abu Daud meriwayatkan hadis, kalau tidak ada keterangannya berarti menurut beliau sahih. Kalau ada keterangannya berarti dhaif. Karena kaidahnya setiap penulis hadis ada. Itu yang kita harus pahami. Jangan sampai kita hanya ambil riwayat Abu Daud langsung kita bilang sahih. Tidak. Imam Abu Daud kalau dia komentari dhaif. Kalau dia diam berarti menurut beliau sahih. Itu harus kita perhatikan kebiasaan penulis. Iya. Imam Abu Daud ketika membawakan hadis ini, di bawah setiap rambut itu adalah junub, maka cucilah rambut dan cucilah kulit semuanya. Beliau katakan hadithuhu mungkar. Haditsnya mungkar. Yaitu haditsnya siapa? Yaitu hadits seorang rawi yang bernama Al-Harith ibn Wajih. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Harith ibn Wajih. Dia rawi yang mungkar. Wa huwa dhaif. Dia adalah rawi yang dhaif. Makanya hadits ini dianggap mungkar oleh Imam Al-Bukhari, juga oleh Imam Abu Daud sebagaimana tadi, dan Imam Syafi'i sendiri belum berkata hadzal haditsu laisa bitsabit. Hadis ini tidak valid dari Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula dalam riwayat Imam Ahmad dari Aisyah. Riwayat yang kedua. Karena hadis ini ada dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Aisyah juga sama. Imam Ahmad sendiri belum membawakan hadis ini dari Aisyah. Di dalamnya ada rawi yang majhul, tidak dikenal. Makanya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala belum berkata fihi rawin majhul. Di dalamnya ada rawi yang majhul, artinya dhaif. Sebenarnya beliau ingin membawakan satu masalah untuk kita, yaitu dalam mandi junub itu harus semuanya basah. Itu sebenarnya yang beliau mau sampaikan. Semuanya tidak boleh ada yang tidak kena. Karena mandi junub ini adalah bersuci dari hadas besar. Hadas kecil saja, kalau kita buang air kecil atau air besar atau kita kentut, itu kan kita wajib wudhu. Dan berwudhu semuanya harus basah yang dicuci.
Kalau ada satu titik saja tidak basah, batal wudunya. Maka tentunya dalam mandi junub juga sama seperti itu. Hadis yang belum sampaikan dhaif. Hadis yang belum sampaikan dhaif. Kita tidak pakai, tapi bisa kita kiaskan dengan wudu. Wudu saja, kalau ada yang tidak kena air, batal. Demikian pula mandi junub. Demikian pula mandi junub. Dan diikutkan dengannya mandi seorang perempuan ketika dia mandi suci dari haid dan mandi suci dari nifas. Mandi suci dari nifas. Sama hukumnya. Sama hukumnya. Ini alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan hukum seputar mandi junub dan junubnya. Kita masuk langsung di bab berikutnya. Kata penulis rahimahullahu taala, babut tayammum. Setelah semua belum selesai dari bahas wudu, mandi, maka belum ikutkan setelahnya bab tayammum. Ini keindahan dari fikih Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kita kan maklumi bersama ketika kita berhadas kecil ataupun besar, yang wajib kita bertoharoh. Kalau hadas kecil wajib berwudu. Kalau hadas besar wajib mandi. Wajib mandi. Tapi ada keadaan nanti kita tidak bisa berwudu pakai air dan juga kita tidak bisa mandi pakai air. Apa yang harus kita lakukan? Maka belum menjelaskan bab ini. Sebagai pengganti dari wudu ketika hadas kecil dan sebagai pengganti dari tayamum dari mandi junub ketika hadas besar. Apa itu tayamum? Bertayamum. Tayamum ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ke-6 Hijriah. Ini tayamum disyariatkan, awal pensyariatannya adalah di tahun ke-6 Hijriah. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar berperang bersama para sahabat memerangi Bani Mustalik, satu kabilah Arab. Waktu itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bawa Aisyah besertanya. Dia bawa Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika pulang hilang atau jatuh kalung dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Para sahabat cari. Para sahabat cari sampai datang waktu sholat dan mereka bilang walaisa nahnu alama walaisa ma'ana ma. Kami tidak berada di daerah yang ada air dan kami juga tidak bawa air. Karena kan mereka sebenarnya tidak mau berlama-lama di situ. Cuman karena ada yang dicari, akhirnya mereka lama di tempat itu. Tidak ada air yang mereka bawa dan juga mereka lagi di daerah yang tidak ada air. Di sini para sahabat waktu itu sudah masuk waktu sholat dan mereka bingung apa harus dilakukan. Turunlah ayat bertayamum. Turunlah ayat tayamum. Yang terkenal sebagai pengganti dari wudu. Maka mulai dari tahun itu, tahun ke-6 Hijriah, sampai saat ini tayamum ini disyariatkan. Bagi orang yang tidak punya air atau orang yang tidak bisa pakai air. Disyariatkannya tayamum berdasarkan dalil Quran yang ana isyaratkan tadi, yaitu di surah Al-Maidah ayat 6. Satu ayat dengan ayat wudu. Awalnya tentang wudu. Di tengah-tengahnya ada pembatal wudu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan,
falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka mereka tidak mendapatkan air. Sudah ada kisahnya tadi. Mereka tidak dapat air. Maka kata Allah, bertayamumlah dengan sa'id, dengan permukaan tanah yang suci. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan. Ini ayat sebagai dasar dan pokok yang dipakai oleh para ulama yang mereka bangun di atas kesepakatan akan bolehnya bertayamum ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Adapun hadis maka sangat banyak di antaranya nanti kita akhirkan saat kita baca apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Dan kesepakatan dalam hal ini adalah sangat banyak dari ulama kita yang menukilnya. Tidak ada silang pendapat dari ulama Islam bahwa bertayamum adalah disyariatkan berdasarkan dalil Quran dan sunnah yang sangat banyak. Kita baca hadis pertama sebagai dalil akan bolehnya kita bertayamum. Kata beliau rahimahullah an Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birruhbi masirata syahrin wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli. Wa fi hadithi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu inda Muslimin wa ju'ilat turbatuha lana tahuron idza lam najidil ma. Wan Ali inda Ahmad waju ila turabuli tahuron. Semua ini hadis-hadis yang sahih. Kalau pertama itu riwayat Bukhari Muslim, kemudian yang kedua itu riwayat Imam Muslim, yang ketiga riwayat Imam Ahmad. Kata beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu khamsan." Saya diberikan 5 kekhususan. Lam yu'tahunna ahadun qabli. Tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Pertama, nusirtu birru'bi masiratu syahri. Saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut musuh. Rasa takutnya musuh sejauh perjalanan 1 bulan lamanya. Jadi keunggulan dari pasukan Nabi kita Muhammad SAW itu mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala jauh hari sebelumnya musuh sudah takut. Ini yang pertama. Yang kedua dan ini yang menjadi poin kita, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat solat dan sebagai alat untuk bersuci. Maka dimanapun seorang laki-laki, demikian pula perempuan dijumpai oleh waktu solat, maka silakan langsung dia solat. Tidak perlu menunggu masjid. Karena bumi ini semuanya suci kita pakai untuk solat. Bumi ini bisa kita pakai untuk bertohar. Dalam riwayat Hudzaifah, dalam hadits Hudzaifah radhiyallahu taala anhu di riwayat Imam Muslim, dijadikan tanah bumi ini sebagai tahuron kalau kita tidak dapat air. Itu tambahan dalam riwayat Imam Muslim. Dari Ali dalam riwayat Imam Ahmad, dijadikan tanahnya untukku sebagai alat untuk bersuci. Inilah hadis yang kita katakan tadi yang menunjukkan bahwa ketika kita tidak dapat air, demikian pula keadaan yang kedua, kita tidak bisa pakai air, boleh bagi kita untuk bertayamum. Boleh bagi kita
untuk bertayamum. Hadisnya sangat jelas, yang menunjukkan apa yang kita sebutkan. Sekarang bagaimana cara bertayamum? Itu kan tadi seorang kalau tidak dapat air atau tidak bisa pakai air, ada air tapi tidak bisa pakai, boleh bertayamum. Bagaimana cara bertayamum? Ini di hadis berikutnya. Dan ini beliau bawakan setelah hadis yang menunjukkan disyariatkannya bertayamum. Kata beliau rahimahullah, wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma' fatamarraqtu fi as-sa'idi kama tatamarragu ad-dabah thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakatu lahu dhalik faqala inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakadha thumma daraba bi yadayhi al-ard darbatan wahidatan thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini wa dhahira kaffayhi wa wajhahu muttafaqun 'alaihi wal lafdhu li Muslim wa fi riwayatin lil Bukhari wa daraba bi kaffayhi al-ard wa nafaqa fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Alhamdulillah, sangat jelas hadisnya cara bertayamum. Kata beliau dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma, karena Ammar dan bapaknya sahabat. Beliau berkata, Rasulullah Nabi SAW pernah mengirimku, pernah mengutusku untuk sebuah keperluan. Maka saya pun junub di perjalanan. Dan saya tidak dapat air. Jadi beliau junub, tidak ada air. Maka saya pun berguling-guling di atas permukaan tanah, sebagaimana hewan berguling-guling di atas tanah. Kemudian saya mendatangi Nabi SAW, saya pun menyebutkan hal itu. Saya junub, tidak punya air, akhirnya saya berguling-guling di atas tanah. Dan belum sholat tentunya. Qala, kata Nabi SAW kepadanya, innama yakfika an taqula biyadaika hakada. Sungguh cukup bagi kamu untuk melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Maksudnya gimana itu? Yaitu Nabi praktekkan dengan tangannya. Ini namanya ta'lim bil qaul wal fi'il. Nabi ajarkan ini sahabat dengan ucapan dan langsung perbuatan. Dan ini paling sempurna dalam bab pengajaran. Diajarkan dengan ucapan, terus dipraktekkan dengan perbuatan. Ia dipraktekkan dengan perbuatan. Jadi Nabi langsung contohkan. Cukup kamu seperti ini dengan kedua tanganmu. Maksudnya, Nabi pukulkan dengan kedua tangannya ke bumi. Satu kali. Perhatikan ini, langsung memang lafadznya jelas. Satu kali. Jadi satu kali. Ya. Kemudian belum mengusapkan yang kiri di atas yang kanan. Maksudnya belum usapkan, anggaplah ini kiri, ini kanan. Belum usapkan begini. Jadi seperti ini. Di atas ini, gini, seperti ini. Ini kan semua, langsung. Ini yang belum katakan. Terus, setelah itu, summa, ya, setelah tadi, dia mengusapkan kiri di atas yang kanan, wa dhahiru kaffaihi. Jadi setelah begini tadi, ya, bisa maknanya begitu. Makna pertama, tapi didukung oleh makna yang kedua. Ternyata tadi itu bebas. Dan bagian punggung dari tangannya. Berarti makna yang pertama bisa begini dulu. Baru begini. Bisa begini dulu. Baru begini. Dipahami? Artinya bagian atas dan bagian dalam.
Dan ingat lafadznya kafai. Ini yang perlu Anda singgung dan perlu Anda jelaskan sama antum. Telapak tangan. Bukan tangan sampai siku. Tangan sampai siku itu wudu. Memang di ayat tayamum Allah Subhanahu wa taala cuman katakan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Usaplah tangan kalian, wajah kalian dan tangan. Kadang sebagian orang mengatakan tangan ya seperti di wudu. Di wudu kan tangan sampai mana? Siku. Jadi mereka bawa ke situ. Mereka bawa ayat tayamum ke ayat wudu. Memang ihtimal seperti itu. Kalau seandainya cuma kita baca ayat, ihtimal. Kemungkinan memang seperti itu. Tapi setelah kita baca yang dipraktikkan oleh Nabi, dan kita harus pahami baik-baik, sunnah adalah penjelasan untuk Quran. Jadi kalau antum samar, tangan sampai kemana? Kan di wudu dibilang. Di wudu disebutkan sampai ke siku. Kalau tayamum, Allah cuma bilang, usap wajah dan tangan. Sampai mana? Tidak dibilang. Maka kalau kita bingung, kembali ke sunnah. Supaya tidak bingung. Nabi langsung katakan, Nabi mengusap kiri di atas kanan, bagian luar dari tangannya dan bagian dalamnya, dan disebutkan kafai. Kedua telapak tangan. Telapak tangan itu dari ini sampai ke pergelangan. Bukan sampai ke siku. Bukan sampai ke siku. Ada pendapat dari sebagian ulama yang menyatakan sampai ke siku, tapi pendapat itu tidak benar karena dia kiaskan antara tayamum dan wudu. Ini kias yang salah. Kenapa? Karena beda. Wudu pakai air itu mencuci. Tayamum kan mengusap, bukan mencuci. Bukan mencuci. Ini beda kiasnya. Beda kiasnya. Dan kalau memang yang diinginkan sampai siku, pasti Allah sebutkan sebagaimana di wudu sampai siku. Sampai siku. Ini setelah itu mengusap wajah. Para ulama rahimahumullah sebenarnya berselisih pendapat yang duluan tangan atau wajah. Para ulama berselisih pendapat yang duluan tangan atau wajah. Kalau kita membaca ayat tayamum di surat Al-Maidah ayat 6 yang disebutkan duluan wajah kemudian tangan. Sementara di praktek Nabi SAW, belum dahulu tangan disebutkan, baru wajah. Baru wajah. Cuman perselisihan ini mereka bangun di atas penyebutan dalam ayat dan dalam hadis itu pakai huruf waw. Lihat ayatnya. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Pakai huruf waw. Demikian pula di hadis. Nabi SAW mengusap tangan kanan di atas tangan kiri. Dan pakai wa wajahahu. Pakai huruf waw. Kata para ulama, Nabi sebutkan tangan baru wajah. Sementara ayat wajah baru tangan. Karena waw la tufidu tartiban. Waw itu tidak memberikan faedah, harus berurut. Kami ulangi, waw itu tidak memberikan faedah, berurut. Bagi orang yang sudah belajar bahasa Arab, walaupun dia dasar, dia akan paham pembahasan ini. Waw itu tidak memberikan faedah, berurut. Artinya, boleh wajah dulu baru tangan, boleh tangan dulu baru wajah. Tapi kalau kita memulai dengan apa yang Allah sebut duluan, itu lebih utama. Apa yang Allah sebut duluan? Di Quran. Wajah baru tangan. Karena ada dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda,
abda'u bima bada Allah. Saya memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan lafaz perintah, ibda' bima bada Allah. Mulailah dengan yang pertama sekali Allah sebutkan. Sama dengan sa'i kan? Sa'i kan inna sofa wal marwata. Pakai huruf apa? Huruf waw. Tapi kalau kita pergi umroh, dari sofa dulu ke marwah atau dari marwah dulu ke sofa? Bagi orang yang pernah umroh, kan dari sofa dulu. Kita dari tawaf ke sofa, dari sofa ke marwah, baru balik ke sofa. Kenapa itu? Padahal pakai huruf waw. Faedahnya tadi, kita memulai dengan apa yang Allah sebut duluan. Allah kan sebut duluan sofa. Inna sofa wal marwata. Jadi dimulai dengan apa yang Allah mulai sebut. Itu yang paling utama. Walaupun boleh antum duluan tangan, baru wajah, atau wajah dulu, baru tangan. Tapi antum memulai dengan apa yang Allah sebut duluan, lebih bagus. Lebih utama. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dikatakan, belum memukulkan dengan kedua tangannya. Terus ada tambahan, wa nafakha fihima, dan belum meniup dulu, kemudian belum mengusap wajah dan kedua tangannya. Jadi tadi riwayat pertama tangan baru wajah disebutkan. Riwayat Imam Al-Bukhari wajah baru tangan. Dan kalau wajah duluan, sunahnya tiup dulu tangannya. Kan habis pukulkan satu kali, sunahnya tiup dulu, baru wajah, kemudian tangan. Kemudian tangan. Sunahnya. Ini yang disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Dan inilah cara bertayamum. Ada hadis beliau akan sebutkan, dan ini kita ambil di pertemuan akan datang, bahwa bertayamum itu 2 kali pukul, 1 kali untuk wajah, 1 kali untuk tangan, 2 kali pukulan. Ini akan kita jelaskan nanti. Hadisnya adalah hadis yang dhaif. Sebagian orang kita lihat di masyarakat kalau bertayamum 2 kali. 1 kali untuk tangan, 1 kali untuk wajah. Akan kita sebutkan nanti. Penulis akan sebutkan kepada kita. Dan beliau akan jelaskan apa yang benarnya dari hadis itu. Dan kita juga akan jelaskan apa kata para ulama terkait dengan hadis tersebut. Ini kita cukupkan dulu insya-Allah dengan apa yang kita ambil di malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh angkat tangan langsung bertanya. Silakan. Enggak. Ada pertanyaan? Kalau wajah, apakah disunahkan juga untuk menyelai-nyelai jenggot? Iya. Menyelai-nyelai jenggot. Tidak. Sunnah menyelai jenggot itu ketika berwudu. Adapun ketika kita bertayamum, tidak sunnah. Karena tidak dinukil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup yang diusap adalah batasan wajah yang kita sebutkan di pembahasan wudu, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut orang biasa sampai ke tulang pipi ini dan dagu. Dan lebarnya itu panjangnya, lebarnya dari ini telinga ya kanan ke kiri. Itu yang diusap semuanya. Itu yang diusap semuanya. Iya. Ini ada pertanyaan terkait dengan mandi junub. Apakah mandi junub kami tidak sah ketika ada bagian badan tidak terkena air, semisal di belakang lutut atau ketiak? Mohon solusinya. Iya, tidak sah. Kalau ada di belakang lutut tidak kena air, tidak sah. Iya, tidak sah. Demikian pula di ketiak kalau tidak kena air, maka tidak sah. Iya, tidak sah.
Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan wajib gosok kalau mandi junub. Walaupun pendapat yang benarnya tidak wajib gosok, kecuali air tidak sampai kecuali dengan menggosok. Maka wajib ketika itu keadaan. Jadi harus kena semua, apakah di belakang lutut ataupun di ketiak. Kapan ada yang tidak kena, maka tidak sah mandinya. Tidak sah mandinya. Silakan. Bisa kita praktikkan tadi ayam membuka. Langsung membuka. Iya. Iya, jadi tadi kita pukul 1 kali 2 telapak tangan ke tanah. Ya, ke tanah atau ke tembok. Pokoknya semua yang di atas permukaan bumi. Iya, kita pukul 1 kali. Kemudian tergantung. Kalau kita mau mengikuti apa yang Allah sebut duluan, maka tiup dulu, baru usap wajah dengan kedua tangan dan mengusap kedua telapak tangan, bagian dalam dan bagian luar. 1 kali, karena mengusap tidak dinukil 3 kali. Mengusap ini mungkin tadi luput kami sebutkan, mengusap ini tidak dinukil 3 kali, sekali saja. 1 kali pukul. Kalau duluan wajah berarti sunnah tiup dalam riwayat Bukhari, kemudian usap wajah, baru tangan, bagian dalam dan bagian luarnya. Ini namanya kaf, ini namanya dohir kaf. Iya, bagian dalam dan bagian luar. Itu 1 kali. 1 kali. Itu dari. Kemudian ada pertanyaan di sini. Kami bagian dari aparat keamanan. Bolehkah saya ikut serta di dalam perayaan tahun baru? Sebab ini perintah dari atasan kami. Iya. Tanya atasan tadi. Kalau tidak ikut apa yang terjadi? Iya. Apa doa mustajab agar kita bisa masuk surga? Iya. Apa doanya itu dari Nabi SAW? Kalau orang katakan 7 kali maka pasti masuk surga. Apa doanya? Allahumma adkhilnil jannah. Dia katakan 7 kali. Demikian pula Allahumma a'idni ya minan nar. Itu datang dalam hadis Nabi SAW. Kalau diucapkan dengan hati yang ikhlas sebanyak 7 kali, maka dia akan dilindungi dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Itu kalau kita bertanya apa doa mustajabah, yaitu doa minta surga. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullaha fas'alu al-firdausa. Kalau kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga Firdaus. Mintalah surga Firdaus. Iya, itu wallahu alam. Bagaimana agar anak mau mendengar orang tuanya? Iya, kita yang tahu. Kita yang hidup bersama anak, kita tidak tahu. Kita yang tahu anak dari lahir. Iya. Itu baik, Masya Allah. Itu tadi yang saya tidak singgung. Sebenarnya nanti akan disinggung di pembahasan yang akan datang, tapi belum sudah tanyakan duluan. Tidak apa-apa, karena sebenarnya disampaikan hari ini, cuman saya takut kepanjangan pembahasannya. Yaitu masalah apakah ketika kita bertayamum dipersyaratkan harus ada debunya atau harus menepuk tanah? Itu pertanyaannya. Kalau dalam ayat disebutkan fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan sha'id yang suci. Sha'id ini para ulama berselisih pendapat. Apa maksudnya sha'id?
Sebagian para ulama mengatakan as-sa'id yakni at-turab. Tanah maksudnya sa'id artinya tanah. Adalah tanah. Itu kalau kita bertayamum harus ada tanahnya. Kita tempuh tanah baru kita melakukan tayamum. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan as-sa'id bukan tanah, tapi kullu ma tasa'ada ala wajhil ard min turab wa hajar, ya, wa ma lahu gubar. Kata mereka, sa'id maknanya semua yang berada di atas permukaan bumi dan apa yang ada debunya. Bahkan kata mereka, walaupun tidak ada debunya, yang penting semua yang berada di atas permukaan bumi. Ini makna sa'id, karena Allah tidak sebutkan tanah. Memang ada sisi pemahaman di situ. Mereka silang pendapat. Dan dari dua pendapat ini mana yang kuat? Yang kuatnya adalah pendapat yang kedua. Karena pernah Rasulullah SAW bersama para sahabat melakukan perjalanan perang. Mereka berjalan di atas batu-batu. Tidak ada tanahnya. Dan mereka bertayamum di situ. Mereka bertayamum. Ini tidak mengharuskan, tidak dipersyaratkan tanah kata mereka. Tapi siapa yang kalau punya tanah, dia pakai tanah, itu lebih bagus untuk keluar dari silang pendapat. Untuk keluar dari silang pendapat. Itu wallahu alam terkait. Iya, dalam mengusap tangan, kita dahulukan yang kanan atau yang kiri? Kanan. Karena Nabi SAW yujibu tayammun. Adalah Nabi SAW senang pakai yang kanan. Senang pakai yang kanan. Itu dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau di pesawat? Sementara bukan lagi di atas bumi, tapi di tengah-tengah. Baik. Di tengah bumi. Di atas udara. Iya, antara langit dan bumi. Sementara di pesawat itu kan dan apa paling kalau kita dekat dari jendela, berarti kita tepuk. Baik. Kita pegang pendapat siapa? Pendapat yang harus tanah atau semua yang ada di permukaan bumi? Tergantung itu. Kalau kita pegang pendapat harus tanah, berarti tidak boleh. Kalau kita berpegang dengan pendapat semua yang ada di atas permukaan bumi, boleh, walaupun punggungnya pesawat. Kita paham, Pak? Itulah pendapat tadi. Kenapa kita uraikan seperti itu? Kita kuatkan itu biar mudah dimanapun kita bisa. Cuman kita mau sholat apa di atas pesawat? Nah, biasa pada saat kita kan terbang sudah masuk waktu dan habis waktu, tapi habis waktu, makanya kita tayamum. Karena pada saat mendarat nanti itu biasa apabila sudah masuk kita suka cari lagi tempat untuk sholat di bandara. Kalau di Makassar mungkin enak, tapi kalau di seperti Soekarno Hatta kan jauh. Apalagi kita terasa dulu kita tunggu jemputan. Jadi sholat apa kita mau melakukan di atas pesawat? Dur. Kita di atas pesawat dur. Kita akan sampai Jakarta jam berapa? 2 Pak, jangan 3. Pesawat itu pas. Pesawat itu pas waktunya. Apakah akan keluar waktu? Berarti turun Jakarta jam berapa? Disuruh naik. Iya, kita kan naik dari Makassar jam 12 sampai di Jakarta jam berapa? Haram kita sholat di pesawat. Tidak boleh sholat di pesawat, sholat wajib. Karena bisa kita akhirkan di waktu asar. Makanya saya tanya ke bayi-bayi dulu. Kan gini Pak, sholat wajib tidak boleh di atas kendaraan. Kecuali udur.
Udurnya itu kalau kita tidak sholat akan keluar waktu. Sekarang kan kita kalau safar, boleh kita kedepankan, boleh kita akhirkan. Sekarang kita jam 12 harus naik pesawat kan? Tapi turunnya jam berapa? Kan begitu, Pak. Kan boleh kita akhirkan sholat tak kalau safar. Jadi tinggal turun dari pesawat, kita lakukan sholat duhur 2 rakaat, baru lanjut sholat asar. Nah, jadi tidak perlu kita paksa tayamum di atas. Kasih. Apabila kita berangkat jam 3, terus ibadah makin waktunya pendek. Kan sunnahnya kita majukan. Kenapa sulit? Kalau kita berangkat setelah masuk waktu duhur, sunnahnya kita majukan asarnya di duhur. Oh, begitu, Pak. Jadi Nabi itu, Pak, kalau safar, Nabi belum kalau safar, kalau belum masuk waktu duhur, maka belum akhirkan ke asar. Kalau sudah masuk waktu duhur, maka belum majukan asar ke duhur. Sehingga tidak di atas kendaraan. Ya, masalahnya pesawat kadang delay. Tahu kan belum naik kita kalau delay, Pak. Apakah kita akan delay di atas langit? Delaynya, Pak, di bumi atau di langit? Naik taksi. Terus. Baik. Baik, Pak. Sudah saat antri sholat, Pak. Sholat, Pak, waktu kita antri. Iya, Pak, yang penting. Tidak boleh kita paksakan harus di atas pesawat. Saya tidak mau terbawa. Saya tidak mau terbawa, Pak. Karena kita bisa akhirkan, bisa awalkan. Kita kan sekarang mau bawa saya, supaya saya bilang sholat di atas pesawat. Tidak. Sholat sunnah itu yang boleh, Pak. Sholat wajib tidak. Kecuali darurat, Pak. Kita naik kapal laut dari Makassar ke Papua. Kan kalau mau turun di laut, Pak. Tidak boleh di darat, kan? Tidak boleh di atas kapal. Kan tidak boleh kendaraan. Tapi mau turun di laut. Maka boleh kita sholat karena darurat. Tidak bisa kita turun. Kita paham, kita. Tapi pesawat susah. Gitu, Pak. Sudah kita pahami? Atau masih ada masalah? Perjalanan umroh, Pak. Jam berapa kita berangkat? Jam berapa kita berangkat? Betul, saya tahu, Pak. Tapi perlu kita tahu, perjalanan dari Jakarta ke Jeddah berapa jam? Kan 8 kan atau 10? Kan begitu, Pak? Kita jenainya jam berapa? Biasanya kan setelah duhur. Berarti kita sudah lakukan sholat duhur baru sholat asar. Sampai di Jeddah jam 10 malam, Pak. Karena di sana mundur 5 jam dari kita waktunya. Kan bisa kita sholat maghrib isyanya di Jeddah. Kenapa harus kita paksa di pesawat? Pokoknya saya tidak bisa, Pak. Karena alhamdulillah saya pernah jalan umroh 3 kali. Jadi tidak bisa begitu. Memang kita akan dapat di darat. Kita bisa pahami. Pokoknya jangan dibuka. Saya tidak mau. Kita paham, Pak? Alhamdulillah. Apa hukumnya, Ustaz, apabila botol miras diperjualbelikan? Jangan antum lakukan. Antum tinggalkan, tidak usah jual beli yang begitu. Iya, masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Wallahualam. Mana? Kita tidak ada pertanyaan? Oh, masuk waktu. Berarti tidak jadi? Baiklah. Alhamdulillah. Karena masuk waktu, katanya Bapak, kita cukupkan. Alhamdulillah dengan perdebatan seru tadi. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.